File Candu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke File Candu. Kali ini kita akan membuat atau memproses kawat bekas aliran listrik seperti ini menjadi kawat bonsai. Bagaimana caranya? Ikutin terus. Untuk membeli kawat bonsai di luaran kita memerlukan biaya kurang lebih Rp125.000 per gulung, dan di sini saya akan mencoba untuk mensiasatinya agar lebih murah lagi. Kabel yang kita pergunakan adalah kabel pada jalur utama yang sudah tidak terpakai, dan kebetulan kabel ini saya dapat dari loaan atau rongsokan barang bekas yang saya dapat dengan harga per kilo Rp12.000. Kita akan membahas dua kabel, yaitu kabel tertutup dan kabel telanjang. Bagaimana cara penyikapannya? Saksikan terus video di File Candu. Dalam satu lilitan kabel jenis ini terdapat 7 batang kawat, dan setelah kita buka seperti inilah bentuknya. Sebagai contoh, di sini saya potong kabel sepanjang 1 meter untuk bahan praktek. Langkah selanjutnya untuk mempermudah eksekusi kita luruskan kabel. Siapkan satu potongan kawat sebagai penyangga dengan cara kita lilitkan di bagian kabel. Cukup 2 kali putaran, dan seperti inilah hasilnya. Posisinya akan seperti ini ketika nanti kawat tersebut kita bakar. Langkah berikutnya, nyalakan api, lalu kita bakar kabel di atas kompor. Ini juga bisa kita perlakukan di halaman dengan cara kita bakar menggunakan kayu ataupun sampah. Namun kita tidak bisa mengontrol kerataan kabel, mana yang sudah panas dan mana yang belum, sehingga nanti akan berpengaruh di proses pelilitan. Panaskan kabel di atas kompor, dan di sini kabel bisa terbakar kurang lebih 7 cm. Lakukan pemanasan pada kabel selama 1,5 menit. Jangan terlalu lama karena di sini kabel akan terlalu lembek ketika kita gunakan nanti jika pemanasan terlalu lama. Geser kabel secara perlahan untuk mendapatkan panas yang merata. Terlihat di sini kabel ada pergerakan menurun, itu menandakan kabel sudah tidak sekeras sebelumnya akibat proses dari pemanasan yang kita lakukan. Geser terus sampai kita temukan seberapa ukuran yang kita inginkan untuk kabel tersebut. Setelah mendapatkan panjang yang cukup, kita balik kabel. Bagian bawah kita taruh atas agar seluruh kabel mendapatkan panas yang merata. Untuk kelembekan kabel di sini bisa kita setel dengan cara pemanasan. Pemanasan yang lama kabel akan lembek, dan pemanasan yang sedang kabel akan sedikit lembek dan agak keras. Hal yang harus kita hindari dalam proses ini adalah pembakaran kabel yang sangat lama, karena kabel tersebut terbuat dari aluminium. Kabel tersebut akan meleleh
bila terlalu lama kita panaskan. Dan inilah contohnya. Pembakaran yang terlalu lama inilah yang membuat kita gagal dalam pemrosesan kabel tersebut menjadi kawat bonsai. Setelah proses pembakaran selesai, kita diamkan kurang lebih 1 jam karena panas dalam aluminium itu sangat susah untuk hilang. Jadi kita cari aman, kita diamkan dulu sekitar 1 jam. Dan satu hal lagi yang saya rasa salah dalam pembuatan kawat bonsai di sini, ketika setelah kita bakar itu kebanyakan dimasukkan ke dalam air atau direndam, itu yang membuat kabel menjadi keras kembali. Untuk proses pembakaran kabel dari aluminium ini, lebar pembakaran satu korek ini bisa merambat panasnya sekitar 1 jengkal bahkan lebih, karena aluminium adalah salah satu logam yang sangat bagus untuk menghantarkan panas. Inilah teman-teman, karena daerah ini tadi nggak kita bakar tapi panasnya nyampe ke sini, makanya dalam proses pembakaran ini kita harus benar-benar berhati-hati. Setelah proses pendinginan selesai, kita buka lilitan kabel menjadi satu batangan kecil. Terlihat di sini membukanya juga udah mulai gampang, tidak keras lagi. Sekarang kita coba untuk kita tekuk bagaimana reaksinya. Terlihat di sini kabel mudah kita bentuk. Dan inilah hasilnya teman-teman. Dan sekarang saya akan membandingkan dengan kabel yang belum kita bakar. Andai teman-teman praktek langsung, teman-teman bisa merasakan dari pembukaannya aja udah kerasa. Nanti juga dalam penekukan juga akan merasakan berat atau ringannya. Nah, disinilah teman-teman kelemahan kawat aluminium yang belum dibakar. Kawat aluminium yang belum dibakar dalam penekukan sudah tertekuk dalam satu titik, dia tidak akan mau merambat, dia hanya mau menekuk di titik yang sudah tertekuk itu. Dan untuk proses yang kedua, saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengeksekusi kabel yang terbungkus. Di sini ada kabel walaupun cuma kurang lebih panjang 1 jengkal. Pembungkus kabel ini sangatlah kuat, jadi sangat sulit sekali untuk kita kupas menggunakan pisau. Untuk pengupasan bungkus kabel ini sama dengan cara yang pertama tadi teman-teman. Kita panggang di atas api, cukup terlihat bungkusnya mengkilat, baru kita tusuk menggunakan pisau. Seperti inilah caranya teman-teman, emang sedikit agak rumit daripada yang pertama,
Tapi proses ini menurut saya lebih mengirit biaya daripada kita membeli kawat di luaran. Proses kabel yang terbungkus ini tidak berhenti sampai di sini teman-teman. Setelah kita buka penutupnya, kita panggang lagi untuk membuat kawatnya lebih lentur. Jadi ada dua proses dalam pembuatan kabel dari kabel yang tertutup seperti ini. Dalam proses pemanggangannya sama dengan kabel yang telanjang yang kita praktekkan pada video di awal tadi. Dan untuk proses finishing sendiri, karena kawat yang kita buka tadi masih ada gelombang-gelombang, kita siasati dengan cara kita luruskan menggunakan pipa atau botol. Dan beginilah caranya. Kita tarik kawat tapi jangan terlalu kuat, kita khawatirkan akan putus. Dan ulangi sekali lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih halus. Inilah hasilnya. Terakhir tinggal kita gulung. Proses penggulungan ini saya menggunakan kaleng Sankopla. Kita juga bisa menggantinya dengan kaleng yang lain sesuai dengan lingkaran yang kita butuhkan. Inilah hasilnya teman-teman. Untuk gulungan yang lebih banyak mungkin juga bisa kita komersilkan dengan harga yang mungkin lebih bisa terjangkau. Demikian video dari File Candu kali ini, semoga bermanfaat dan semoga menjadi peluang bisnis buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. File Candu.